Shalom, sahabat-sahabat Yok Mengajar. Dan sekarang saya mau melanjutkan untuk JK kita, ya, jawab komentar. Ya, kemarin sudah diposting, ya, bahwa kita sudah sedang membahas tentang komen-komen yang ada di video kenapa orang Kristen makan babi padahal Tuhan Yesus tidak makan babi. Ya, linknya saya taruh di atas nanti ya, supaya bisa melihat apa yang dibahas di sana. Dan kemarin kita sudah membahas juga beberapa pertanyaan, kalau nggak salah 5 atau 6 pertanyaan ya. Saya akan kasih juga linknya di atas ya, untuk JK yang pertama, jawab komentar yang pertama. Dan ini adalah JK yang kedua yang Yok Pengajar bikin. Ya, masih di video yang sama karena banyak sekali komen yang masuk ya. Terima kasih untuk komen-komen yang sudah masuk ke video kami ya. Ada beberapa yang saat ini kita akan bahas ya. Yang pertama adalah dari Hidayat Darwis. Ya, akunnya adalah Hidayat Darwis. Bertanya demikian, mau tanya nih, Tuhan dan Yesus itu sama atau berbeda? Maaf, mau tahu aja sebab saya tidak tahu apa ajaranmu bilang. Ya, oke. Nah, jadi dia mau tanya tentang Tuhan dan Yesus itu sama atau berbeda. Nah, jawabannya sebetulnya sederhana, beda banget. Ya, beda banget. Nah, kenapa? Saya harus jelasin dulu. Yang pertama adalah Tuhan ini bicara jabatan. Ya, Tuhan ini bicara jabatan. Kenapa? Tuhan dalam konteks Kristen, saya nggak tahu di konteks agama lain, tetapi Tuhan di dalam konteks Kristen ini berbicara tentang Tuan. Ya, makanya Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris itu Lord, bukan God. Ya, jadi Lord atau Tuan, ya, Master, ya, majikan, ya, itu Tuan. Tapi memang bahasa Indonesia itu berkembang seperti yang kita tahu. Tuan di atas segala Tuan itu menjadi Tuhan. Saya kasih contoh. Orang tua kita namanya papa mama atau ayah dan ibu. Ya, bapak ibu. Orang tua dari bapak ibu itu eyang. Nah, kalau eyangnya eyang, eyangnya eyang, eyang dari segala eyang, itu jadi hyang. Ya, maka itu ada sebutan Sang Hyang Widi. Ya, di dalam bahasa Bali ya, hyang itu berasal dari kata itu ya, eyang, eyangnya eyang, eyang yang eyang banget gitu ya, jadi itu hyang ya. Dan kemudian kalau kita mau jujur, apa arti sembahyang? Sembahyang itu yang menyembah hyang tadi itu. Nah, hyang adalah eyangnya karena sekali lagi zaman dulu kita menyebut yang atas-atas itu leluhurnya leluhur, sehingga jadinya hyang. Sama hal dengan itu, tuannya Tuan lebih dari segala Tuan, maka jadi Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ini dari kacamata Kristen. Kalau Pak Hidayat, Pak ya, atau Kak, kalau Hidayat Darwis, ya, akun Hidayat Darwis ini menyaksikan, sekali lagi ini dari pandangan kami, ya. Ini Tuhan, ya, itu adalah Tuan yang paling luar biasa, Tuan di atas segala Tuan, ya. Jadi karena itu Tuhan itu jabatan, ya, Tuhan itu jabatan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah nama. Yesus itu adalah nama pribadi, nama seseorang, ya. Maka dari itu Yesus ada banyak, nggak cuma satu, ya. Sama seperti nama saya Samuel, ya. Ada banyak orang yang punya nama Samuel, ya. Jadi Yesus itu adalah nama seseorang, ya, nama seseorang. Bahkan arti Yesus dalam Perjanjian Lama itu punya arti yang sama dengan Yosua. Jadi Yosua dengan Yesus itu sama artinya, ya. Cuma karena beda zaman, ya, sehingga sedikit berubah, ya. Ya, Suparja, Suparjo, bedanya dikit ya. Tetapi ya itu sama sebetulnya. Jaka, Joko, ya hanya berbeda ya.
berbeda sedikit ya. Nah, oke, kembali ke masalah ini. Jadi Tuhan itu jabatan, Yesus itu nama. Ya, jadi beda banget ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, Cynthia sama sekretaris, bedanya apa? Ya beda. Cynthia itu nama orang, sekretaris itu nama jabatan, nama pekerjaan. Jadi beda banget ya. Nah, mungkin bisa saya jelasin sedikit karena nanti ini akan bertanya ke biasanya ini akan berkembang pertanyaannya bahwa Tuhan Yesus ini diangkat menjadi Tuhan. Nah, kalimat ini saya setuju. Ya. Jadi kalimat ini saya setuju. Tuhan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Ya. Dan itu ada tertulis sebetulnya ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan. Saya setuju. Ya, statement ini saya setuju. Ya. Karena memang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kristus Yesus atau Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Tapi jangan salah. Kita harus paham dulu Tuhan adalah apa tadi? Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kenapa Yesus diangkat menjadi Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan atau Lord bahasa Inggrisnya? Karena dia sudah membeli kita. Jadi konsep kekristenan adalah kita ini menjadi budak dosa. Kita ini menjadi budak dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, kita jadi budak dosa. Nah, karena itu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan membeli kita. Ya, dengan darahnya membeli kita sehingga kita dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita yang tadinya budak dosa, sekarang kita menjadi budak atau hamba Allah. Yang membeli siapa? Yang membeli Yesus Kristus karena dia sudah mati di kayu salib. Karena itu yang membeli kita, maka kita akan panggil dia Tuhan. Betul ya? Ingat ya, ini dari cara pandang budak. Kalau saya budak, kemudian saya dibeli oleh misalnya Pak George, maka Pak George akan saya panggil Tuhan. Saya akan panggil Pak Jos majikan. Saya akan panggil Pak Jos bos gitu ya. Nah, hal yang sama dengan ini. Jadi, di mana ayatnya kita sudah dibeli dan harganya lunas? Ini ada di 1 Korintus 6 ayat 20, contoh salah satunya saja. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi, konsepnya adalah kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Itulah mengapa Yesus Kristus diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Oke, makanya sekali lagi saya setuju. Ya, kalau dikatakan Yesus Kristus itu diangkat menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan. Oke, berarti kalau begitu Yesus itu bukan Allah dong. Nah, Allah dengan Tuhan itu beda. Dalam kajian Kristen ya, sekali lagi kalau dari agama Muslim atau yang lain saya nggak gitu paham, boleh komen di bawah. Tetapi intinya Allah dan Tuhan itu beda di dalam kekristenan. Ya, makanya ada lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Kalau Tuhan dan Allah itu sama, kenapa lagu ini ada ya? Jadi Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus itu Tuhan. Oke, tadi saya sudah jelasin kenapa dia disebut Tuhan. Karena dia sudah membeli kita dan kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Ya, kita ini jadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Karena itu kita panggil dia dengan sebutan Tuhan. Oke, nah sekarang Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah, Allah itu berbeda. Allah itu apa? Allah itu natur. Natur itu apa? Saya kasih contoh aja ya. Saya ini manusia. Natur saya manusia. Ya, kalau Anda saya dulu punya anjing namanya Lesi. Ya, Lesi itu naturnya anjing. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia tetap anjing karena naturnya anjing. Saya ini manusia,
sebodoh apapun saya tetap manusia. Walaupun semua orang bilang saya ini tanda kutip disamakan dengan binatang, katakanlah, tetap saya ini manusia. Kalau saya seolah-olah berpura-pura menjadi binatang, ya, misalnya saya mengembek begitu ya, apakah saya langsung jadi kambing? Enggak. Natur saya tetap manusia, ya. Begitu juga burung beo, ketika burung beo bisa bicara, nggak terus langsung burung beo menjadi manusia, nggak bisa. Jadi, natur Allah, Allah itu natur ya. Jadi, Tuhan itu jabatan, dan tadi sudah jelaskan, ya. Yesus itu nama seseorang, ya. Dan yang ketiga, Allah. Allah ini natur. Ya, karena itu natur ini nggak bisa berubah. Ya. Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah. Dari mana kita tahu Yesus Kristus adalah Allah? Saya sudah bikin videonya, ya. Nanti coba di link di atas saya kasih, ya, supaya kita tahu Yesus Kristus itu Allah, ya. Penjelasannya di situ, ya. Jadi karena Yesus Kristus itu Allah, jadi dari awal dia sudah Allah. Tapi dia diangkat jadi Tuhan, memang betul. Setelah dia membeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kapan itu? Ketika di kayu salib. Ya, maka pertanyaan tadi saya harap jelas, ya. Tuhan dan Yesus itu berbeda. Yang kedua, pertanyaan dari Yulianti Barutu bertanya demikian. Mohon maaf Kak, Kakak sampaikan bahwa hukum liturgi sudah dihapus dan tadi Kakak singgung salah satunya hari Sabat. Mohon informasinya Kak, di mana tertulis bahwa hari Sabat itu sudah dihapuskan. Dan apakah hari Sabat itu adalah hari Sabtu? Oke, ya, ini pertanyaannya, ya. Tapi ini juga pertanyaan yang senada, karena itu saya jadikan satu dengan pertanyaan Yongsi Bainuan, ya. Yongsi Bainuan bertanya demikian. Tadi dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, Yesus mati telah membatalkan hukum Taurat. Dikatakan termasuk hari Sabat, ya, sama ya, senada. Apakah benar hari Sabat sudah ditiadakan? Sedangkan dalam Markus 2 ayat 27-28, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini dua pertanyaan ini sama ya. Tapi yang dijawab gampang dulu deh ya, yaitu pertanyaan apakah hari Sabat itu hari Sabtu? Iya, betul. Tapi sedikit berbeda begini. Jadi memang penanggalan Ibrani itu berbeda dengan penanggalan yang kita kenal sekarang, ya. Jadi orang Ibrani itu menghitung hari mulai dari malam. Matahari terbenam itu udah ganti hari sampai matahari terbenam di hari berikutnya, ya, gitu ya. Nah, kenapa mereka pakai itu? Karena di kitab Kejadian ditulis ketika Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, Tuhan bilang apa? Jadilah gelap dan jadilah terang, itulah hari pertama. Jadilah gelap, jadilah terang, itulah hari kedua, dan seterusnya. Jadi hari dihitung itu mulai matahari terbenam. Oke, nah Sabat itu kapan? Jadi Sabat itu kalau hari sekarang, Sabat itu dari Jumat malam. Bukan malam Jumat, Jumat malam. Jadi Jumat, hari Jumat yang saat ini ya, hari Jumat matahari terbenam itu sudah mulai Sabat. Sampai kapan? Sampai Sabtu matahari terbenam juga. Maka itu akan menjadi hari Sabat. Sepanjang itu adalah hari Sabat. Jadi kalau ditanya hari Sabat itu hari Sabtu, iya sih, tapi juga Jumat malam. Jumat malam itu juga masuk ke hari Sabat ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang lebih penting lagi ditanyakan oleh dua akun ini adalah masalah disinggung bahwa hari Sabat juga dihapuskan. Nah, ini ya. Jadi, apakah maksudnya hari Sabat dihapuskan? Apakah berarti kita nggak perlu ke gereja lagi ya? Atau bagaimana? Jadi, sebetulnya begini. Firman Tuhan
firman Tuhan itu ya dan amin, tidak berubah, ya. Memang ada beberapa hukum seperti yang saya bilang, hukum sipil, hukum seremonial ini sudah tidak ada. Tetapi ada hukum moral yang kemarin saya lupa jelaskan dan saya sudah kasih di JK yang pertama, jawab komentar yang pertama. Saya sudah jelaskan. Yang ketiga adalah hukum moral. Hukum moral tetap ada. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Sabat bagaimana? Apakah Sabat nggak ada? Maksud saya bicara tentang hari Sabat itu tidak ada, itu maksudnya hari Sabat yang dari versi Yahudi. Dalam arti kata, contohnya di dalam konsep Yahudi, hari Sabat itu hari perhentian. Benar-benar nggak boleh kerja, gitu ya. Bahkan angkat tilam saja nggak boleh, ya. Nggak boleh angkat tilam. Ini bicara tentang hari Sabat, dan itulah mengapa Tuhan Yesus jengkel. Karena apa? Karena dikatakan bahwa bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia, ya. Artinya manusia jauh lebih penting daripada sekedar hari Sabat, ya. Nah, artinya hari Sabat ini bukan serta-merta hilang, tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu yang nggak ada, gitu ya. Maksudnya begitu, hari Sabatnya itu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi konteks utamanya tetap ada, ya. Saya kasih contoh sederhana deh, daripada bingung, ya. Ada satu ayat, Matius 7 ayat 12, berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus merangkumnya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, dirangkum menjadi apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kamu pengen disapa, ya sapalah orang lain, ya. Kalau kamu ingin dibantu oleh orang lain, ya mulailah membantu orang lain. Itu maksudnya. Dan ini tidak bertentangan dengan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi kan redaksionalnya berbeda. Sedangkan di Taurat redaksionalnya panjang sekali. Tetapi Tuhan coba simpulkan menjadi satu. Bukan berarti hukum Tauratnya nggak ada. Tetapi hukum Taurat itu bisa disimpulkan dengan redaksional yang lain. Di dalam hukum-hukum Taurat itu juga ada hal-hal yang kita harus tahu esensinya apa. Nah, esensi itulah yang tidak berubah. Gitu ya. Esensinya itu yang tidak berubah, bukan bicara hukumnya. Saya kasih contoh. Ada aturan harus pakai masker di ruang publik, gitu ya. Aturannya, ya. Tetapi sebetulnya esensinya maskernya, atau esensinya kita tidak mencelakakan orang lain, karena bisa jadi kita menularkan orang lain COVID-19, ya. Esensinya yang mana? Apakah esensinya itu masker? Atau esensinya adalah kita jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Saya yakin esensinya adalah tidak boleh mencelakakan orang lain. Itu, ya. Artinya sekali lagi bukan maskernya yang kita harus pikirkan, tetapi esensinya apa. Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Kemarin waktu di video makan babi juga saya bicara ini juga, ya. Ada di Ulangan 23 ayat yang ke-13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kalau kita secara harfiah menerapkan ayat ini lucu. Tapi ini, kalau bisa digolongkan, ini digolongkan bukan hukum sipil. Ini juga bukan hukum seremonial, nggak ada hubungannya sama penebusan Kristus, ya. Tetapi ini hukum apa? Moral. Loh, berarti kalau hukum moral masih ada sampai dengan sekarang dong? Iya, tapi redaksionalnya jangan terus sama persis. Bukan berarti saya berkata, wah ini berarti hukum dibolak-balik. Bukan. Kita harus tahu dulu hukum ini dibuat dengan tujuan apa, gitu loh. Jadi jangan berpikir
bahwa hukum ini tidak akan boleh berubah. Sekarang kalau harus pakai masker, terus besok sudah tidak ada COVID lagi, apakah tetap harus pakai masker? Ya tentunya tidak ya. Bukan berarti hukumnya mencela-mencela, bukan hukumnya. Ya karena memang harus disamakan dengan kondisi saat ini. Saya kasih contoh ya tadi ya. Apa sih maksudnya? Sekali lagi, orang Yahudi pada waktu keluar dari Mesir itu mereka budak. Budak itu bahkan kebersihan aja mereka nggak ngerti. Bagaimana caranya untuk, mohon maaf, buang air besar, mereka nggak ngerti. Maka dari itu diajarin di sini. Kalau mau buang air besar, you keluar dari kemah, gali lubang, lalu jongkok, lalu maaf, kau keluarkan di situ. Tapi jangan lupa, ya, setelah itu menimbuni kotoranmu. Ya. Jadi ini urusan ke belakang, BAB, harus diatur oleh Tuhan sendiri, ya. Karena sekali lagi konteksnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti pendidikan, ya. Sekali lagi mereka budak. Tetapi ini ayat, kalau menurut saya, ini aturan moral. Ini hukum moral. Berarti masih ada sampai sekarang? Masih. Tapi nggak bisa kita bilang ini harus seperti ini. Tidak. Terus bagaimana redaksionalnya? Simple. Mau tahu redaksionalnya 2020? Redaksionalnya begini. Kalau habis pakai toilet, tolong disiram. Ya, itu redaksionalnya berubah. Jadi tahun 2020, jagalah kebersihan. Saya mau tanya, jagalah kebersihan dengan ayat tadi, apakah esensinya sama? Sama, esensinya sama. Jadi hukum moral sama esensinya. Jadi esensi itu yang tidak berubah, ya. Tetapi memang redaksionalnya berubah. Nah, kembali ke bicara masalah sabat. Sabat dalam konteks aturan-aturan sabat sudah nggak ada, ya. Kita sekarang ini tidak dilarang untuk bekerja pada hari sabat. Tetapi esensi sabat tidak hilang. Menjalin relasi dengan Allah. Ini bicara tentang hari sabat. Esensinya itu nggak hilang. Tetapi apakah hari sabat harus Jumat malam sampai Sabtu? Tidak. Kok bisa? Nah, karena buktinya orang Kristen saja kebaktian hari apa? Ya, Kristen kebaktian hari Minggu. Bukan hari Sabtu. Berarti kita nggak sabat dong. Nah, makanya saya akan kasih link di atas. Saya juga sudah membahas tentang kenapa orang Kristen ibadahnya tidak hari Sabtu tapi hari Minggu, ya. Silakan dilihat videonya. Dan ini bukti bahwa aturan-aturan sabatnya itu berubah. Tetapi esensinya tadi itu, ya, jagalah kebersihan, itunya nggak berubah. Ya, orang Kristen tetap harus jaga kebersihan. Ya, orang Kristen di dalam toilet, setelah pakai toilet, terlebih toilet umum, kok harus flush dengan baik. Jangan sampai ada bekas-bekasmu di dalam toilet, ya. Ini bicara tentang esensi hukum. Ya, di dalam sabat pun begitu. Sabat ini bicara tentang mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, karena itu hari Minggu nggak masalah. Ya, tidak harus hari Sabtu. Tidak harus dengan aturan-aturan, tidak boleh menulis, tidak boleh menyalakan lampu. Itu sudah tidak ada lagi. Itu aturan-aturan itu tidak ada lagi. Ya. Bahkan kalau saya ditanya, kenapa kok Kristen ibadah hari Minggu? Ya memang sekali lagi di video yang sudah saya bikin sudah dijelasin. Tapi jawaban yang paling sederhana adalah apa? Ya karena kita hari Minggu libur. Kalau buat saya pribadi, kalau ini sekali lagi kalau ya, kalau di Indonesia hari liburnya hari Rabu, kalau di Indonesia hari liburnya hari Rabu, maka saya akan ibadah hari Rabu. Ibadah raya akan saya selenggarakan hari Rabu. Sekali lagi, hari itu nggak masalah. Semua hari baik, semua hari ciptaan Tuhan. Tapi kebetulan di Indonesia liburnya hari Minggu, ya sudah ibadahnya hari Minggu. Ya memang dari sisi sejarah ada. Yang saya tadi bilang saya sudah bikin videonya. Silakan. Yang ketiga, ini ada pertanyaan dari Jufari Raranta. Jufari
Raranta. Dia bertanya demikian. Dari judulnya saja, Yesus saja tidak makan babi. Oke. Jadi pengikut Yesus kok makan ya? Saya pikir itu ya silakan diteliti lagi video saya. Petrus sejak kecil tidak makan. Saya setuju. Karena Petrus orang Yahudi, dia tidak makan babi. Ketika Yesus memberikan penglihatan untuk bertemu dengan orang bukan Yahudi dalam Kisah Para Rasul 10, Petrus menolak. Nah, ini menarik nih. Karena sesuai perintah Yesus. Oke. Apa maksudnya saya bingung, tetapi mungkin maksudnya Petrus menolak ini ya. Jadi di Kisah Para Rasul 10 itu Petrus lapar dan dalam penglihatan ada satu kain diturunkan dari langit dan di atas kain itu ada banyak binatang-binatang dan Petrus suruh ambil dan makan. Tapi Petrus nggak mau. Ya, mungkin maksudnya itu ya. Mungkin maksudnya itu. Tapi Kisah Para Rasul 10 ini bukan bicara tentang makanan. Ya. Banyak juga sih sebetulnya orang Kristen yang salah ya, mereka mengira ini tentang makanan, tapi Kisah Para Rasul 10 ini bukan bicara tentang makanan. Oke. Nah, terus bicara tentang apa? Jadi Kisah Para Rasul 9 itu bercerita tentang bagaimana Paulus yang tadinya namanya Saulus bertobat. Nah, kemudian Paulus ini dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Cuman problemnya ada perbedaan cara pandang antara Paulus dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Cara pandang apa? Murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. Mereka hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. Orang bukan Yahudi, mereka tidak kasih pengabaran Injil. Nah, Paulus, dia mengabarkan Injil ke semua orang. Yunani, Romawi, artinya yang bukan orang Yahudi, tetap diberikan pengabaran Injil oleh Paulus. Nah, ini membuat gereja mula-mula ini sempat mau pecah antara kubu Petrus dan teman-teman, ya, Yakobus dan lain sebagainya yang ada di Yerusalem dengan kubu yang mendukung Paulus. Ya, sekali lagi perbedaannya di situ. Paulus dia berpikir bahwa Injil untuk semua orang, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus berpikir Injil hanya untuk orang Yahudi. Kok bisa begitu? Itu nanti ya. Kalau ada yang tanya bisa saya jawab, tapi bukan di sini terlalu panjang gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang mendamaikan dua kubu yang semakin panas ini? Tidak lain dan tidak bukan bos mereka berdua, yaitu Tuhan sendiri. Nah, karena itu Petrus diberikan penglihatan. Ya, penglihatan bahwa ketika itu dia lapar, dia turunkan di atas tirai itu binatang-binatang haram semua. Ya, dan kemudian Petrus tidak mau makan itu. Ya. Tetapi esensinya bukan itu sebetulnya. Esensinya apa? Karena bagi Petrus, manusia ini terdiri dari yang halal dan yang haram. Oke. Mana manusia yang halal? Orang Yahudi. Mana manusia yang haram? Orang yang tidak bersunat, alias bukan orang Yahudi, kafir. Nah, ini itu warga nomor 2 lah, ya. Mereka nggak pantas mendapat keselamatan. Maka dari itu Petrus hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, karena Petrus berpikir ini manusia halal. Sedangkan yang sebagian tadi itu selain orang Yahudi itu manusia haram, nggak boleh disentuh. Nah, tetapi coba kita lihat ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sekali lagi, ini bukan bicara makanan. Bukan. Ini bicara tentang bagaimana cara pandang Petrus. Loh, kok bisa begitu? Coba kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Saya baca ayat 17. Petrus bertanya-tanya, ini kan penglihatan ya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Siapa Kornelius? Kornelius adalah panglima Romawi.
namanya juga Panglima Romawi, berarti orang Romawi. Orang Romawi berarti bukan orang Yahudi, di mana dalam konteks kacamata Petrus itu manusia-manusia haram, ya. Ya, ini kafir, nggak boleh mendengar keselamatan. Hanya orang Yahudi yang boleh, ya. Ayat 18, mereka memanggil seorang dan bertanya, siapakah Simon yang disebut Petrus? Ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Kemudian Petrus ikut, ya, dan sampai di tempat Kornelius. Ini ada bagaimana kita bisa membayangkan budaya pada waktu itu. Kisah para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, Petrus maksudnya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi masuk ke rumah orang bukan Yahudi itu haram hukumnya buat orang Yahudi. Ya. Tetapi Allah, nah ini, Petrus mulai mengerti arti penglihatan itu. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, apa maksudnya penglihatan tadi? Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, ingat tadi masalah makanan, ada najis ada enggak. Masalah ini dibawa ke manusia. Manusia ada yang najis ada yang tidak, ya. Ya, dan akhirnya kalau kita tahu ceritanya, Kornelius dibaptis oleh Petrus. Dan Kornelius adalah orang di luar Yahudi yang pertama kali dibaptis oleh Petrus. Ya. Dan tentu saja ini bikin gempar. Tadi saya bilang ya ada 2 kubu, ya. Bikin gempar sehingga murid-murid Tuhan yang lain mulai berpikir, wah ini Petrus udah ikut-ikutan teorinya Paulus ini ya. Karena dia membaptiskan orang di luar Yahudi. Wah, akhirnya heboh. Tetapi itulah mengapa di Kisah Para Rasul 11 kita bisa membaca bahwa Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Dan sejak saat itu, tadi gereja yang sempat mau pecah karena campur tangan Tuhan, akhirnya tidak jadi pecah. Karena apa? Karena perbedaan pandangan itu sudah diluruskan oleh Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, bicara tentang makanan nggak ada hubungannya sama Kisah Para Rasul 9, 10, dan 11. Ya, ini berbicara tentang bagaimana cara pandang orang Yahudi memandang orang najis atau yang tahir, orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Saya pikir ini menjawab pertanyaan Jufari Ranta. Ya, jadi sekali lagi, ini 3 pertanyaan ini yang bisa saya jawab sementara ini. Ya, kita akan kembali ke tema JK selanjutnya, jawab komentar. Ya, jika Anda diberkati, bisa subscribe channel ini, bisa nyalakan loncengnya, dan juga bisa Anda tulis komentar kalau ada pertanyaan, sehingga bisa kita jawab di lain kesempatan. Dan juga kami sudah hadir di Spotify ya dengan channel yang sama, Yuk Mengajar ya. Silahkan kalau Anda yang ingin mendengarkan dari Spotify atau podcast, kami juga ada di Anchor. Silahkan kunjungi ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.